Angola merupakan sebuah negara di Afrika bagian barat daya beribu kota Luanda, dan negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah terutama minyak bumi dan berlian, menjadikannya sebagai salah satu produsen minyak terbesar di Afrika Sub-Sahara. Angola dulunya merupakan koloni Portugis dan merdeka pada tahun 1975. Dan setelah itu negara ini mengalami perang saudara berkepanjangan. Letak Angola berbatasan dengan Namibia di selatan, Zambia di timur, Republik Demokratik Kongo di utara, serta memiliki garis pantai di Samudra Atlantik di barat, dan terpisah dari daratan utama. Provinsi Cabinda terletak di utara dan berbatasan dengan Republik Kongo. Luas wilayahnya sekitar 1.246.700 km persegi dan menjadikannya sebagai negara terbesar ke-7 di Afrika. Ekonomi Angola sangat bergantung pada sumber daya alam, dengan minyak bumi dan berlian sebagai komoditas ekspor utama. Dan negara ini juga memiliki potensi hidroelektrik dan biji besi, dan sekitar 2/3 penduduk bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian. Bahasa Portugis adalah bahasa resmi, namun bahasa-bahasa lokal seperti Umbundu, Kimbundu, dan Kingongo juga digunakan secara luas, dan populasinya terdiri dari berbagai kelompok etnis Afrika dengan kelompok terbesar adalah Kimdumbu, Umdumdu, dan Bangkongo. Budaya Angola kaya dan beragam, dipengaruhi oleh perpaduan tradisi lokal dan pengaruh Portugis selama masa kolonial. Keadaan alam Angola bervariasi secara signifikan dengan iklim tropis yang memiliki musim hujan dan kemarau, serta bentang alam yang terdiri dari dataran rendah pesisir, perbukitan, dan dataran tinggi pedalaman yang luas. Secara umum, wilayah utara lebih panas dan lembab, sedangkan bagian selatan lebih kering, terutama di sepanjang pantai. Iklim tropis dengan musim kemarau yang khas dipengaruhi oleh arus Benguela yang dingin di lepas pantai, dan iklimnya lebih sedang di dataran tinggi pedalaman, dan umumnya panas dan lembab dipengaruhi oleh iklim khatulistiwa, dan mengalami kondisi kering serta semi kering. Memiliki musim hujan dan kemarau yang berbeda meskipun waktu dan durasinya bervariasi di utara dan di selatan, dan curah hujan menurun dari utara ke selatan dan dari pedalaman ke pantai. Dataran rendah yang membentang di sepanjang pantai Atlantik dengan berkarakteristik yang bervariasi, dari agak tandus hingga kaya akan sumber daya minyak di bagian utara. Bentang alam Angola terdiri dari perbukitan, sabuk perbukitan, dan pegunungan terdapat di antara dataran rendah dan dataran tinggi pedalaman. Wilayah dataran tinggi yang luas membentang ke arah timur dari tebing jurang, membentuk sebagian besar wilayah pedalaman negara. Dan wilayah utara yang terpisah dari dataran utama memiliki hutan yang lembab di bagian utara. Angola kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan intan, dengan sebagian besar perekonomian formal didominasi oleh industri-industri tersebut. Negara ini juga memiliki kekayaan sumber daya perikanan di sepanjang pantai Atlantik yang dipengaruhi oleh arus Benguela yang dingin. Angola telah dihuni sejak zaman Paleolitik. Pembentukannya sebagai negara-negara berawal dari penjajahan Portugis yang awalnya dimulai dengan permukiman pesisir dan pos perdagangan yang didirikan pada abad ke-16, dan pada abad ke-19 pemukim Eropa secara bertahap mulai memantapkan diri di pedalaman. Koloni Portugis yang menjadi Angola tidak memiliki perbatasan sampai awal abad ke-20 karena perlawanan dari kelompok pribumi seperti Kwamato, Kwanyama, dan Bunda. Angola memiliki cadangan mineral dan minyak bumi yang sangat besar, dan ekonominya termasuk yang tumbuh paling cepat di dunia, terutama sejak berakhirnya Perang Saudara. Namun pertumbuhan ekonomi sangat tidak merata, dengan sebagian besar kekayaan negara terkonsentrasi pada sebagian kecil populasi yang tidak proporsional. Mitra investasi dan perdagangan terbesar adalah Tiongkok dan Amerika Serikat.
Keindahan alam Angola meliputi bentang alam yang beragam, mulai dari garis pantai yang panjang di Samudra Atlantik dengan pantai-pantai berpasir hingga dataran tinggi tengah dan gurun di selatan. Beberapa contoh keindahan alamnya adalah air terjun Kalandula yang megah, formasi geologi unik di Tundavala, dan landscape Gunung Namibe yang kontras dengan lautan. Angola memiliki garis pantai yang panjang dengan pantai berpasir yang indah dan berbagai pulau, seperti Ilha do Mosulo. Lievko menyebutkan pantai yang memikat dan landscape yang beragam. Terdapat dataran tinggi di bagian tengah negara dengan pegunungan seperti Serra da Leba yang menawarkan pemandangan spektakuler, terutama di sekitar celah Tundavala. Di bagian selatan, Safari Shows menjelaskan gunung ini menawarkan kontras yang mencolok antara bukit pasir, dataran berbatu, dan gurun yang berakhir di laut. Gurun Namibe memiliki landscape yang unik dengan bukit pasir yang terkenal, dataran berbatu, dan rawa-rawa asin. Salah satu keajaiban alam Angola dengan lebar 400 meter dan ketinggian 100 meter. Ada formasi geologi unik seperti Black Stones of Bungo Adongo dan Miradouro da Lua yang terlihat seperti landscape bulan. Sebuah celah vulkanik yang menawarkan pemandangan dramatis dari atas tebing yang menghadap Samudra Atlantik dan sungai utama yang mengalir melalui negara ini. Area konservasi yang terletak di tepi pantai Atlantik dan tepi sungai Quaranza merupakan Taman Nasional Kumakama, dan Taman Nasional Iona terletak di selatan dan dekat dengan Gurun Namibe dan terkenal dengan pemandangannya yang unik. Terdapat ekosistem hutan-hutan daratan tinggi yang unik di bagian utara, dan laguna-laguna di sepanjang pantai menjadi rumah bagi berbagai spesies laut. Angola adalah negara terbesar ketujuh di Afrika, dan bahasa Portugis adalah bahasa resmi Angola karena sejarah kolonialnya. Hutan Afromontane di Angola merupakan segmen bioma Afromontane yang paling terisolasi, terbatas, dan terancam ekosistem unik hutan-hutan hijau dataran tinggi. Bentang alam Angola terdiri dari 4 wilayah utama: dataran rendah pesisir yang gersang, pegunungan dan perbukitan yang menjulang di pedalaman, dataran tinggi sabana dan yang luas di tengah, dan hutan hujan di bagian utara. Wilayah ini membentang di sepanjang pantai Samudra Atlantik dan didirikan oleh dataran rendah dan terasri. Bagian selatan dataran rendah ini merupakan bagian dari Gunung Namibe yang gersang, dan terdapat sabuk perbukitan dan pegunungan yang menjulang dari dataran rendah pesisir ke pedalaman. Pegunungan ini menjadi bagian dari tebing curam yang memisahkan dataran pantai dari dataran tinggi. Titik tertinggi Angola yaitu Gunung Moko setinggi 2.620 meter terletak di wilayah ini. Wilayah ini merupakan dataran tinggi sabana yang luas mencakup sekitar 2/3 wilayah negara, dan dataran tinggi ini membentang ke timur dan tenggara dari pegunungan. Wilayah utara terutama di eksklave Cabinda memiliki hutan hujan yang lebat, dan hutan-hutan ini penting untuk keanekaragaman hayati. Angola terkenal dengan sumber daya alamnya, terutama minyak dan berlian, serta keindahan alam seperti air terjun Kalandula yang spektakuler, dan taman nasional seperti Taman Nasional Iona dan Kisama. Selain itu, negara ini juga memiliki warisan sejarah dan budaya dengan arsitektur unik seperti Palacio de Ferro di Luanda dan Mausoleum Agostinho Neto. Salah satu air terjun terbesar di Afrika menawarkan pemandangan menakjubkan dengan aliran air yang deras dan seringkali tanpa keramaian turis. Ada Taman Nasional Iona yang terletak di barat daya
Taman ini terkenal dengan landscape gurunnya yang unik dan satwa liarnya, termasuk gajah yang beradaptasi dengan gurun.